Lanjutkan. Sekarang kita akan hitung geser ya. Geser. Eh, karena titik A itu 0, ya tidak ada jarak, jadi kita hitung geser di titik B dan titik D. Tapi saya hanya akan mengajarkan geser di titik D ya. Teman-teman sendiri yang saya hanya kasih contoh gitu ya. Geser di titik B, teman-teman sendiri yang kerjakan. Oke, kita akan kerjakan geser di titik D dulu, yang mana eh, ada beberapa kondisi yang terjadi untuk bisa ini, ngomong-ngomong ini titik D ya. Ya, eh, beberapa kondisi yang harus kita telaah. Yang pertama, eh, kondisi yang pertama adalah kita pakai hitam aja. Ketika titik P3 tepat berada di titik A. Jadi itu ya. Titik P3 tepat, jadi P3 tetap tepat berada di titik A. Setelah itu, kondisi kedua adalah titik P3 tepat berada di antara titik A dan D. Jadi di sini nih teman-teman. Jadi misalnya P3-nya ada di sekitar sini gitu ya. Aduh, sorry. P3 gitu ya. Kita ulang. Oke, di situ ya. Nah, yang ketiga, ketika titik P3 di antara titik D dan B. Jadi ketika titik P3-nya ada di sini, coy. Nah, di sini. Oke? Habis itu apa lagi? Ketika yang terakhir, hitungan terakhirnya adalah ketika titik P3 itu ada di titik D terakhir, titik D. Oke, jadi ada empat ini nih, empat kondisi yang akan kita hitung gesernya. Oke, yang pertama kita langsung saja ke sini, ke titik P3 tepat berada di titik A. Jadi ketika titik P3 tepat berada di titik A, maka teman-teman harus tahu bahwa karena dia di sini roll, maka tidak diizinkan ini ya, tidak diizinkan adanya geser di situ ya. Jadi kalau teman-teman hitung sendiri, jadi bentuk, karena kita tinjau di titik D, maka dia itu, karena tadi saya bilang apa, tidak diizinkan, maka langsung ketika sigma FY, jadi sigma FY atau sigma V ya. Supaya tidak bingung, sigma V aja. Sigma V sama dengan 0, maka tadinya itu AY ya. AY kan tadi titik, pas tadi di sini P3 kan ya. Jadi AY itu langsung dikurang dengan P3. Hasilnya itu 0. Jadi di titik P3 tepat berada di titik A, maka AY dikurang P3 sama dengan 0. Berarti potongan C-nya 0 ya. Jadi potongan D-nya 0. Jadi kita bisa tahu bahwa VD sama dengan 0. Oke, ini yang pertama, VD-nya sama dengan 0. Sekarang kita ke yang kedua. Tadi titik P3 itu berada antara A dan D. Jadi saya gambarkan dulu. Baik, ini seperti ini situasinya. Nah, maka
saya potong di D ini ya, saya potong di D di 3,5 meter. D kita tahu jaraknya 3,5 meter ya. Di awal juga D itu kita tahu 3,5 meter, maka dia potongannya akan menjadi seperti ini. Oke, ini titik D ya. Maka akan muncul gaya dalam itu N, V, dan momen gitu ya, akan muncul. Tapi karena saya hanya mau cari gesernya, maka N tidak saya pakai dan M saya tidak pakai ya. Saya hanya pakai sigma FV. Jadi kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Jadi yang ada hanyalah V dengan AY ya. Ada juga di sini, ada juga di sini P3. Di sini, sekitar sini. P3. Tapi sebelum itu saya cari dulu RAV-nya. Jadi di sini masih ada AY dan BY. Ya, kayak gitu. Kayak gitu. Terus kita umpamakan ini adalah A ya. Terus ini 7 meter. 7 meter ini adalah L 1 dan 3 meter ini adalah L2. Jadi kita kerjakan saja. Sigma MB. Saya mau dapat AY ya. Sama dengan 0. Maka AY itu dikali 7 meter. Kan ya. Terus di AY positif dikurang P3 dikali L1 dikurang A. Betul tidak? Betul ya? Nah itu aja. Tidak ada lagi gaya apapun lagi. Sama dengan 0. Berarti AY itu sama dengan kita coba ini jadi kita ubah jadi L1 aja supaya gampang gitu ya. Jadi pindah ruas jadi P3 dikali L1 dikurang A per L1. Betul tidak? Ini ya, AY-nya ini ya. Oke, sudah jadi begini dapatnya. Sepertinya tidak perlu kita uraikan, nanti kan bisa didapat hasilnya. Jadi langsung saja kita ke sini ulang. Sigma F Y sama dengan 0 adalah AY dikurang P3 dikurang V gitu ya. Jadi VD sama dengan AY-nya berapa? AY-nya itu tadi 2,3 di 7 dikurang A per 7 dikurang P3-nya 2,3. Nah ini jadi hasilnya ini. Hasil ini sudah dapat. Sekarang kita karena videonya ini ya sudah dapat. Sekarang kita lanjut ke ini, ke yang berikutnya, yaitu ke syarat berikutnya, itu ketika P3 berada di antara D dan B. Di antara D dan B. Oke, kita coba gambar lagi. Oke, baik, sudah dapat. Jadi begini, A, D, B, C. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau yang sebelumnya di sebelum ini A ya, ini A, ini B, ini C, A dan D. Kalau ini sebelum D dan B, jadi P3 ada di sini. Kita coba dulu. Kerjakan. Jadi P3 berarti
kita coba. Jadi saya mau dapatkan lagi AY ya. Ini AY dan BY. Saya mau dapatkan AY lagi karena sudah beda, jadi sigma MB sama dengan 0, yang mana AY itu sama juga ya. AY itu adalah, kita coba ini, kita jarak P3 ini kita anggapkan A lagi ya. Jadi kayaknya sama rumusnya itu. AY dikali, tunggu ini kita lagi, 7 meter 3 meter. Jadi AY dikali 7 meter terus dikurang P3 dikali L1. Ini 7 meter nih L1, ini L2 ya. Kurang dengan A sama dengan 0. Jadi AY itu sama dengan, sama ya, P3 L1 dikurang A per 7, atau per, sama saja L1 ya. Kita gini aja, L1. Oke. Sigma MB sama dengan 0. Nah, tetapi apa bedanya? A yang di sini, A sama dengan 3,5 meter. Jadi A itu harus lebih besar, ini 3,5 meter itu harus lebih kecil daripada A, harus lebih kecil daripada 7 meter di titik yang P3 yang di sini. Kalau yang di sini itu yang di atas, yang ini ya, itu 0 kurang dari A kurang dari apa nih? Kurang dari 0 kurang dari A kurang dari 3,5 meter. Jadi ini bedanya ya. A yang kita pakai di sini hanya bisa sampai 3,5 meter, sementara A yang kita pakai yang kedua itu hanya paling tinggi 7 meter. Oke, sekarang kita ke syarat keempat, yaitu P3. P3 berada di antara P3 berada di titik C. P3 berada di titik C. Belum ya? Sorry. Kita belum dapat, baru A ya. Jadi, nah sekarang ini kita potong lagi. Kita potong di sini. Jadi ketika kita potong maka akan begini. Di sini ada AY, di sini ada titik D. Tetapi di sini sudah tidak ada sama sekali gaya karena P3-nya kan ada di sini, di sebelah sini. Oke, kita ini normal V sama momen. Gitu kan? NVM. Jadi begitu. Kenapa saya hapus? Itu NVM. Tapi tadi saya bilang tadi tidak dipakai. Saya cuma pakai V karena saya pakai sigma FY ya. Sigma FY sama dengan 0, yang mana ada apa saja? Ada AY dikurang V sama dengan 0. V di D ya. Jadi VD sama dengan AY. Ini berarti VD sama dengan P3 dikali L1 dikurang A per L1. Jadi ini dapat persamaan ketiga. Oke. Sekarang kita ke yang tadi, apa namanya ini?
ketika P3 tepat berada di titik C. Jadi P3 tepat berada di titik C. Kita lanjut saja langsung. P3 tepat berada di titik C. Jadi kayak bagaimana itu? Oke. Jadi seperti ini tinjauannya. Jadi dia tepat ada di titik C. Ini titik B, ini titik A, dan ini titik D tadi ya, yang kita sepakati tepat di sini. Ya, jadi kita kerjakan saja. Sigma MA sama dengan 0. Sigma MB sama cari I aja. Sigma MB sama dengan 0, yang mana Sigma MB sama dengan 0, yang mana AY kan dikali dengan L1 ditambah P3 dikali dengan L2. AY-nya positif, P3-nya juga positif. Sama dengan 0. Berarti saya mau dapat AY. AY itu adalah minus P3 dikali L2 per L1 gitu ya. Nah, sementara seperti yang tadi juga itu kita potong di D sini kan, karena kita mau cari D, kita potong di D, jadi kita ini kita potong gini lah. Oke, kita potong. Tadi juga karena ini D, tadi ada V di sini ya. Di sini ada AY, tetapi P3-nya tadi di sini di ujung ya. Jadi kita tidak pakai, cuma AY toh, jadi V sama dengan AY. Ya. Alasannya karena di atas tadi V sama dengan AY. Jadi masukkan, jadi V itu sama dengan minus P3 dikali L2 per L1. Nah, ini sudah dapat. Kita simpulkan. Jadi ada VD-nya ada 3 nih. Ada 4 ya. Ada 4, 1 di sini. Oke. Sekarang kita masukkan di semacam tabel gitu ya. Tabel besar gitu. Mohon maaf tidak rapi. Tetapi itulah X. Terus poin X dengan poin X dengan itu nilai gitu ya, nilai. Oke. Pertama itu di titik P3 di titik A, di poin A, B, C, D itu di titik 0, di titik B-nya 7 meter, ini meter ya. Di titik C-nya 10, di titik D-nya itu 3,5. Di titik A kita tahu VD-nya sama dengan 0. Terus kalau juga kalian masukkan di sini 0, A-nya sama dengan 0. Bukan X ya, sorry. Kita di sini pakai A. Jadi A-nya sama dengan 0, maka 7/7 habis. Hasilnya 0 juga ya. Bisa juga di sini. Terus B. Di titik B 7 meter. Kita kasih masuk 7/7 0. 2,3/7. Hasilnya juga 0 ini ya. Coba masukkan di sini. 7. Sorry, bukan.
7 itu kita masukkan di sini ya, di rumus ini. Jadi yang tadi kita masukkan di sini, jadi 2,3 dikali L1 nya 7 dikurang 7 per L1 nya berapa? Per L1 nya 7 juga. Kan A nya 7 ya. Hasilnya 0. Ah betul. Jadi kita hapus lagi. Jadi ini adalah B ini 0 ya. C nya 10. 10 kita masukkan di rumus yang ini. Kalau ini dia berlakunya di titik D terakhir aja. Jadi P3 nya minus 3, berapa nih? 2,3 dikali L2 nya 3 ya. L2 itu yang ini. L2 itu yang ini. 3 meter. Dari B ke C. Per L1 nya 7 ya. Sama dengan hasilnya adalah minus 0,98. Jadi ini minus 0,98. Terus kalau 10 itu masuk ke rumus yang ini 0 sampai 3,5 ya. Jadi di sini itu 0 sampai 3,5. Oh sorry, di titik C yang sorry, salah. Ini minus 0,98 di sini ya. Sorry, di titik D itu ada 2 ya, di kiri dan kanan. Jadi di sini 3,5 meter dan di sini 3,5 meter. Jadi di titik D itu ada 2. Kita masukkan dulu di sini. Kalau 3,5, jadi tadi rumusnya kan VD sama dengan 2,37 dikurang 3,5 per 7 dikurang 2,3. Itu hasilnya adalah minus 1,15 ya. Yang di sini VD yang ini ya. Sementara VD yang satu lagi yang P3 berada di D dan B itu ini 2,3 dikurang L1 nya kan 7 dikurang 3,5 per 7 sama dengan ini hasilnya 1,5. Jadi ini minus 1,5. Oke, sekarang kita gambarkan. Kita gambarkan grafiknya di sini. Untuk titik D ini ya. Jadi tadi ini titik A, ini B, ini D, ini C, ini B, ini C ya. Tadi kita ke sini. Ini kirinya minus 1,15, kanannya 1,15 ya. Slash gitu. Dapat jadi grafiknya adalah begini. Oke, pertama adalah di titik A itu 0 ya. Terus titik B, di titik D itu ada di sini dan di sini 2. Jadi begini deh. Kita ganti biru ke atas. Terus di titik B itu dia 0. Tapi titik C, tadi titik C berapa ya? Titik C itu 0,98 minus. Di sini. Oke, kita tarik garis begini. Oke. Ini tadi 0, ini 1,15, ini 1,15, ini 0, ini 0,98. Oke. Dapat ini minus, ini plus. Oke, itu saja untuk geser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.